Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal ke-6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, jalan hidup manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita hanya diminta bergerak, berbuat, dan bersyukur di dalam jalan Tuhan. Ada yang menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga ia harus menghadapi banyak sekali bebatuan dan jalanan terjal di dalam hidupnya. Ada yang mengikuti jalan Tuhan, walaupun menghadapi kerikil dan bebatuan, ia tetap dapat melewatinya, sebab Tuhan besertanya. Ada juga yang menganggap ketika ia berjalan menyimpang dari jalan Tuhan, justru membuatnya lebih leluasa menikmati segala sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana ujung perjalanan hidupnya. Ada juga yang mengetahui ketika ia berjalan di jalan Tuhan, justru membuatnya tenang dan mensyukuri segala sesuatunya, karena ia menyerahkan ujung jalan hidupnya kepada Tuhan. Ini ibarat orang yang diperhadapkan dengan dua sisi tembok yang saling berhadapan. Yang satu disebut sebagai tembok kekhawatiran, yang satu lagi adalah tembok iman. Bagi mereka yang berjalan dengan mengarahkan dirinya kepada tembok kekhawatiran, ia akan terus bimbang dalam melangkahkan kakinya, bahkan selalu mencari-cari kesempatan untuk memilih jalan pintas walaupun sesaat agar lekas sampai. Sementara orang yang berjalan dengan mengarahkan dirinya kepada tembok iman, ia menatap ke depan, melangkahkan kakinya dengan pasti, dan mengatur gerak langkah dengan penuh pertimbangan berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Ada batu besar yang menggelinding ke arahnya, ia tahu kemana ia memijakkan kakinya agar terhindar dari gelindingan batu besar tersebut. Sejenak beberapa kali ia berhenti, hanya untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari, meminta perlindungannya. Melangkah dengan iman kepada Kristus, kita akan menikmati proses pengalaman iman tersebut. Melangkah dengan kekhawatiran hanya akan menambah masalah demi masalah, dan selalu berupaya mencari-cari jalan pintas walaupun sesaat untuk menghindari masalah tersebut. Kekhawatiran yang berlebihan hanya akan mengurangi kadar iman kita, sebab kita berjalan membelakangi tembok iman. Tapi bagi orang yang berjalan mengarah ke tembok iman, walaupun kekhawatiran itu ada, tapi bukan itu yang selalu ditatapnya, karena di dalam iman ada pengharapan. Tuhan Yesus memberikan wejangan hikmat kepada kita untuk mengatasi kekhawatiran itu. Ada di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengetahui jalan hidup kami, seringkali kekhawatiran merajai hati dan pikiran kami, sehingga kami sulit menemukan iman kami. Bagaimana tidak Tuhan? Ada yang mengalami broken home, ada yang tidak tahu mau kemana lagi untuk membiayai hidupnya, ada lagi yang menahan rasa sakit di dalam hidupnya dengan rentang waktu yang lama. Oh Tuhan, berapa lama lagi kami harus menanggung ini semua? Hanya itu yang selalu berputar di dalam pikiran kami yang serba khawatir ini. Tuntun kami Tuhan, untuk lebih dulu mencari kerajaan-Mu,
supaya kami memperoleh iman dan pengharapan kami kembali. Di dalam iman ada kekuatan yang daripadamu. Di dalam pengharapan ada masa depan di dalammu. Betapa kami tidak bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu memelihara bunga bakung di taman dan burung pipit di udara. Ajarilah kami berjalan dengan mengarahkan pandangan kami kepada iman, ya Tuhan, supaya kami memperoleh hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Amin.